Ibu lanjutkan. Makanan khas dari suku Minang itu adalah rendang, anak-anak ya. Dan kita sering menjumpai di berbagai macam daerah rendang itu bisa dibuat macam-macam. Tapi yang asli itu terbuat dari daging kerbau kalau di sana ya. Kemudian cerita rakyat terkenal dari Sumatera Barat dari suku Minang itu adalah legenda atau dongeng yang mengajarkan kita nilai-nilai kehidupan, bahwasanya kita tidak boleh berani pada orang tua. Kalau kita berani dengan orang tua, itu nanti akan dikutuk oleh Allah, seperti Malin Kundang ini menjadi batu yang tengkurap di pantai karena mereka pada saat itu berkumpul di pesisir pantai. Malin Kundang seorang anak yang baik awalnya, tapi dia izin ke orang tuanya untuk bekerja di negara yang jauh atau di pulau lain untuk berdagang ya. Jadi ketika dia sudah kembali ke tempatnya, ke pulau Sumatera ini, Sumatera Barat ini, dia dalam keadaan kaya raya. Kemudian ibunya menghampirinya di pesisir pantai tersebut. Dan karena saking kangennya ditinggal bertahun-tahun, ibunya memanggil Malin Kundang, "Ini aku ibumu." Tapi Malin Kundang tidak mau mengakui dia sebagai ibunya. Sehingga menangislah ibunya, dan ibunya waktu itu shock. Kemudian berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga seketika hujan petir datang, Malin Kundang tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu. Nanti anak-anak setelah pembelajaran ini bisa melihat di internet, di Google Kids, kamu cari namanya Pantai Air Mancur ya. Nanti kelihatan di situ ada batu yang mirip manusia itu tengkurap. Dan beserta di sampingnya ada tali-tali tambang untuk kapal-kapal itu masih ada. Jadi dia mengeras menjadi batu karena dia berani pada orang tua ya. Nah, itu cerita legenda yang terkenal dari Sumatera Barat. Kemudian di bawahnya, setelah membaca penjelasan tentang suku Minang, adakah yang ingin kamu ketahui tentang suku Minang? Nah, yang tadinya kalian hanya membaca saja, maka sekarang kalian berusaha untuk memahami bacaan tersebut ya. Jika ada, tuliskan sebanyak-banyaknya pertanyaanmu pada kotak yang sudah disediakan dan didiskusikan jawabannya bersama dengan teman-teman. Kita diskusinya melalui online bisa, melalui WA, Japri bisa. Jadi yang bisa kamu tulis nanti di situ Ibu bantu. Yang pertama adalah pertanyaannya, rumah adat suku Minang adalah titik-titik, itu nomor 1. Yang kedua, alat musik suku Minang disebut titik-titik. Yang ketiga, tarian yang terkenal dari suku Minang adalah titik-titik. Kemudian yang keempat, makanan khas suku Minang adalah. Dan yang kelima adalah cerita rakyat yang terkenal dari suku Minang adalah titik-titik. Hanya 5 pertanyaan saja. Bisa kamu tuliskan di kotak yang ada di lembar kerja peserta didikmu ya. Kemudian sekarang masuk ke bagian ayo menanya. Yang warnanya hijau ada tanda tanyanya. Anak-anak, setelah kamu mengamati gambar dan membaca teks di atas, tuliskan beberapa pertanyaan yang ingin kamu ketahui di bawah ini. Tadi sudah kamu buat 5 pertanyaan, maka kamu tuliskan kembali di sini. Gunanya itu adalah untuk mengingat konsep. Jadi di dalam sebuah bacaan itu ada ide-ide pokok, ada beberapa pokok bahasan yang perlu kita pahami. Sehingga supaya kita mempermudah untuk mengingat materi tersebut, kita harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Nah, setelah kita membuat pertanyaan, kita ringkas, kita mencari jawabannya. Sehingga kita tahu pokok-pokok dalam bacaan itu apa, dengan cara merangkumnya menjadi sebuah pertanyaan dan menjawabnya ya. Seperti itu.